Shalom sahabat firman. Setiap orang di dalam hidup ini pasti menginginkan satu perubahan yang positif. Baik secara jasmani, kesehatan, baik secara rohani, menjadi seorang yang hidupnya semakin baik. Hari ini kita akan merenungkan satu tokoh di dalam perjanjian baru bernama Sakius. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas 19 menyebut Sakius sebagai seorang kepala pemungut cukai yang sangat kaya, tetapi dia dibenci oleh sesama bangsanya karena dia mengambil pajak yang sangat tinggi untuk kepentingan pemerintah Roma. Hari ini sahabat firman kita merenungkan bagaimana perubahan hidup terjadi. Yang pertama, dimulai dari Tuhan meletakkan kerinduan di dalam setiap hati manusia. Tidak peduli apakah dia orang baik, apakah orang yang tidak baik, apakah dia orang benar, orang jahat, suku bangsa apapun, tidak peduli. Tuhan memberi kerinduan yang sama. Saya akan bacakan di dalam Lukas pasal 19 ayat yang kedua dikatakan, di situ ada seorang bernama Sakius. Kepala pemungut cukai, ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sahabat firman jelas. Kita melihat sekalipun Sakius seorang yang sangat kaya. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia tidak memiliki kedamaian. Dia mencari kebenaran. Dan ketika di kotanya Yeriko dia mendengar Yesus lewat. Dia berlari. Walaupun badannya pendek. Dia merendahkan hatinya. Dia naik ke atas pohon. Itulah hal yang pertama yang kita bisa pelajari. Mengawali perubahan hidup. Yang kedua, Tuhan selalu menantikan satu respon yang benar dari seseorang yang dipanggilnya. Ketika Tuhan Yesus melewati di kerumunan orang banyak, seharusnya dia tidak bisa secara manusia memperhatikan seseorang yang ada di atas pohon. Tetapi Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia Maha Tahu. Itu sebabnya indah sekali ketika dia melewati jalan itu, dia menengok ke atas dan berkata kepada Sakius, "Hai Sakius, turunlah. Aku hendak mampir ke rumahmu, makan di rumahmu." Sahabat firman, Tuhan menantikan respon yang positif. Dan luar biasa Sakius meresponi. Dia membuka pintu rumahnya, membawa Yesus masuk ke dalam rumahnya. Walaupun ada banyak orang tidak menyukainya, tetapi hati Sakius terfokus kepada Tuhan Yesus. Bahkan membuktikan pertobatannya. Dia memberikan setengah dari kekayaannya kepada orang miskin. Bahkan orang yang pernah diperasnya, dia kembalikan 4 kali lipat. Sahabat firman, tunggu apa lagi? Biarlah perubahan hidup boleh terjadi dalam hidup kita. Jangan biarkan kerinduan dalam hidup ini kosong begitu saja. Isi dengan Kristus. Setelah itu, biarlah kita meresponi panggilan Tuhan untuk bertobat, memuliakan nama Tuhan. Amin. God bless you.